seneng banget nih akhirnya masih bersama aku Putri Andriana dan partner aku. Dan aku Ayu Rahmawati. Tentunya di program kesayangan kita yaitu Items. Informasi ke teman-teman milenial. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dan seperti biasanya ya, selama 30 menit ke depan kita akan memberikan informasi yang menarik banget untuk teman-teman semua simak. Benar. Dan kita juga berharap semoga teman-teman sehat. Tapi ngomong-ngomong masalah sehat ya, kita harus terus melaksanakan protokol kesehatan. Setuju. Supaya ini Indonesia kedepannya bisa bebas dari COVID. Salah satu yang paling penting apa, Put? Pakai Masker. Kita pakai masker Kita dulu juga ya. pakai masker dulu ya sebelum kita ngobrol sama teman-teman di rumah. Bener banget. Tapi nih yuk ngomongin soal sehat ya. Semoga teman-teman di rumah semua pada sehat ya. Amin. Topik kita hari ini juga berhubungan banget sama kesehatan yuk. Oh ya? Karena kita mau bahas soal Hari Vegetarian Dunia. Tuh mungkin masih banyak teman-teman di rumah yang belum tahu ya. Jadi nih, pada tanggal 1 Oktober itu kan kita biasanya kenalnya tuh Hari Kesaktian Pancasila. Oke. Tapi ternyata bukan mengenai Hari Kesaktian Pancasila aja, tapi juga diperingati sebagai Hari Vegetarian Sedunia atau World Vegetarian Day. Tujuan dari perayaan ini itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat sosial, manfaat kesehatan, serta lingkungan dari makanan yang tidak berasal dari hewan. Kalau di Indonesia tuh kayaknya ya vegetarian tuh belum secommon itu. Dan Betul. biasanya tuh kalangan menengah atas juga kebanyakan yang vegetarian. Karena kalau aku boleh jujur, makanan-makanan vegetarian itu lebih sulit didapatkan ya di Betul. Indo. Dan harganya biasanya lebih mahal ya, Lebih Put mahal ya. dibanding makanan biasa, makanya Setuju. masih belum awam kan vegetarian di Indonesia tuh. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong masalah vegetarian, karena di Indonesia ini mungkin masih sedikit juga kalau misalkan dibandingkan dengan negara-negara lain. Yes. Orang-orang tuh suka salah kaprah, Put. Bahwa vegan atau vegan itu biasanya dianggap singkatan dari vegetarian. Tapi sebenarnya tuh bukan, sama sekali bukan. Ini vegan dan vegetarian itu adalah dua hal yang berbeda. Dilihat dari konsepnya dan hari perayaannya juga ternyata beda. Nah, kalau vegetarian itu adalah seseorang yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan tidak mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan seperti daging, unggas, dan makanan laut seperti kerang, ikan, cumi, udang, mereka tuh nggak makan. Tapi kalau turunan dari hewan, mereka tuh masih bisa makan. Contohnya kayak telur, susu, mentega, keju, itu mereka masih boleh makan. Tapi ini nih yang ngebedain antara vegetarian dan juga vegan. Kalau vegan itu adalah gaya hidup yang berupaya menghindari semua bentuk eksploitasi terhadap hewan, termasuk untuk dijadikan pakaian sampai produk kosmetik juga mereka udah nggak boleh pakai sama sekali. Seorang vegan juga tidak hanya menghindari daging, tapi juga menghindari susu, telur, dan bahan-bahan yang semuanya itu ada kandungan hewani di dalamnya, termasuk gelatin, kasein, albumin, suplemen minyak ikan juga mereka tuh udah nggak boleh konsumsi sama sekali. Mereka tuh animal free ya. Animal free. Nah, terus ngomongin soal vegan atau vegetarian, memang kebanyakan kan orang tuh menjadi vegan atau vegetarian karena mau diet atau alasan kesehatan. Tapi sebenarnya ada juga alasan lain ya, misalnya kayak kepercayaan. Betul. Kayak yang kita tahu nih, misalnya di India itu kan terkenal dengan negara yang vegetariannya tuh banyak karena mereka tuh menganggap hewan itu sebagai makhluk hidup yang suci. Mereka itu kan bener-bener nggak boleh makan daging sapi. Bahkan yang aku tahu, aku lupa nama kotanya apa. Tapi ada salah satu kota di India itu dikenal dengan kota vegetarian karena mereka tidak mengkonsumsi sama sekali apapun yang berbahan dasar hewan. Ya bener banget, dan kalau misalkan kita lihat juga ya isunya ya Put ya, ini orang-orang jadi vegan atau jadi vegetarian itu biasanya karena menghindari kerusakan alam. Betul. Karena kan biasanya kalau misalkan konsumsi berlebihan terhadap satu makhluk biasanya bisa mempengaruhi rantai makanannya, terus keseimbangan alamnya juga. Ini juga nih faktor-faktor yang dijadikan alasan orang-orang beralih jadi vegetarian. Setuju banget. Nah, masih ngomongin soal Hari Vegetarian Dunia, jadi Hari Vegetarian Dunia itu dibanding daging gitu. Terus nih terakhir, menurut American Dietetic Association, di sini pola makan vegetarian yang banget. Dan kalau misalkan tadi kamu bilang manfaat dari menjadi vegetarian atau vegan juga kan banyak banget pastinya. Banyak banget. Aku akan coba menguraikan beberapa manfaat kalau misalkan kalian pengen jadi vegetarian atau vegan. Siapa tahu masalah kulit, coba sekali aja jalanin diet vegan. Kalau kita lihat dari studi literatur ya Put ya,
ini ada yang menyatakan bahwa dalam masa 3-6 bulan jadi vegan, kulit kita itu akan jadi lebih sehat, terus lebih cerah juga. Dan kalau misalkan kita konsisten jadi vegan terus ya, katanya bisa bikin kulit kita jadi awet muda. Tuh, siapa yang nggak mau daripada beli skincare mahal-mahal? Ini cantik secara alami ya. Bener. Nah, selanjutnya kenapa sih mungkin teman-teman bertanya, kok bisa jadi vegan kulitnya jadi bagus gitu ya? Nah, ini karena kandungan mineral dan antioksidan yang terdapat di dalam kedua jenis makanan tersebut itu banyak banget. Setuju banget kalau makan sayur tuh bikin kulit kita lebih sehat. Terus nih, selain tadi melancarkan pencernaan dan kulit lebih sehat, di sini juga makan sayuran atau jadi vegan bisa menurunkan risiko diabetes atau kita kenal dengan penyakit gula ya. Betul. Jadi dengan mengkonsumsi makanan yang berbahan dasar tanaman atau sayuran itu sudah terbukti menurunkan risiko terjadinya diabetes mellitus. Karena sayuran itu kan makanan yang punya serat yang tinggi. Itu tuh bisa memperlambat pencernaan kita sehingga makanannya itu tidak cepat diproses menjadi glukosa. Hal itu tuh bukan statement asal loh, tapi sudah didukung oleh artikel ilmiah dari American Diabetes Association yang dimana artikelnya itu menjelaskan beberapa riset mengenai penyakit diabetes. Nah, jadi artikel di situ tuh bilang, di mana pasien diabetes yang menjalani diet vegan mengalami penurunan kadar gula darah yang lebih signifikan dibandingkan dengan pasien yang tidak mengikuti diet. Wow, hebat banget sih. Ternyata manfaatnya banyak banget, bisa untuk preventif penyakit-penyakit yang serem-serem banget ya. Serem banget. Nah, tadi kan Ayu juga udah sempat bilang kalau bisa menurunkan resiko kanker usus besar. Nah, itu juga benar banget karena yang kita ketahuin ya, kalau risiko kanker usus besar itu meningkat kalau seseorang itu banyak mengkonsumsi daging merah. Makanya kalau misalnya kita kurang-kurangin makan daging, kita jadi vegan, itu bisa menurunkan kasus resiko kanker usus besar. Di mana serat dan antioksidan dari buah dan sayur itu mampu melindungi tubuh kita dari ancaman kanker usus besar. Nah, itu tadi kalau misalkan manfaatnya yang Putri jelasin untuk mengobati, bukan mengobatin sih, preventif, mencegah penyakit-penyakit yang serem-serem banget tadi ya. Dan kita tuh meskipun masih muda mungkin nggak berasa ya, tapi kan kita nggak tahu 10 atau 20 tahun ke depan resikonya amit-amit, bener. Jangan sampai deh. Jangan sampai. Nah, sekarang mungkin Ayu akan jelasin yang agak lebih santai kali ya, karena tadi penyakit-penyakitnya lumayan serem kan. Jadi kalau misalkan teman milenial nih yang punya masalah berat badannya suka naik, nggak stabil, nah kalian harus banget nyoba jadi vegetarian untuk beberapa waktu aja. Karena ini adalah pola makan yang sangat efektif untuk menjaga berat badan, atau bahkan bisa juga nih untuk menurunkan berat badan kalian. Kenapa? Karena makanan nabati pada menu vegetarian mengandung lebih sedikit kalori daripada bahan makanan hewani. Kemudian asupan serat tinggi dari buah dan sayuran juga membuat kamu cepet kenyangnya, sehingga meminimalisir keinginan ngemil. Nah, ini yang susah nih. Kalau pengen ngemil tuh biasanya mulutnya nggak bisa berhenti kan, gitu. Jadi ini mungkin sayuran tuh jadi lebih mengenyangkan kita ya daripada kita harus ngemil-ngemil terus gitu kali, makanya berat badan jadi stabil. Betul banget. Nih, terus manfaat yang terakhir, ternyata ya sayuran tuh bisa menyehatkan pikiran kita. Jadi bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi kalau kita menjalani pola makan vegetarian yang sangat baik, itu bisa menjaga kesehatan pikiran kita. Pasti pada bingung dong, hubungannya apa? Kok sayuran bisa menyehatkan pikiran? Tapi ternyata dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh British Journal of Health Psychology itu menemukan fakta bahwa mengkonsumsi menu makanan sehat yang terdiri dari sayur dan buah dapat memberikan lebih banyak energi, sehingga membuat perasaan kita tuh jauh lebih tenang dan suasana hati kita tuh jadi positif gitu. Nah, mungkin teman-teman di rumah yang lagi pada galau, lagi pada stres, banyak pikiran, coba jadi vegan, siapa tahu kan bisa benar-benar menyehatkan pikiran. Jadi gitu. vegetarian ya. Vegetarian, benar. Nah, itu dia tadi kan kalau di awal-awal tadi kita udah jelasin dikit apa sih bedanya vegetarian sama vegan. Konsepnya udah beda, hari perayaannya juga beda. Hari ini kita kan ngerayain vegetarian ya, hari raya vegetarian internasional gitu kan. Nah, nanti di segmen selanjutnya Ayu akan ngejelasin juga
jenis-jenis dari vegetarian. Wah, ini ada banyak banget yang belum Banyak kita tahu banget. ya. Jadi buat teman-teman yang mau udah niat jadi vegetarian mesti tahu dulu jenis-jenisnya tuh apa, terus Yes. apa aja yang boleh, apa yang enggak. Karena ternyata banyak banget ya. Makanya sayang banget nih kalau teman-teman ketinggalan informasi dari kita. Ya, tetap stay tune di program kesayangan kita di Items Informasi ke teman-teman milenial.